Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Putra dengan NIM 23115555. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini dan perkembangan arsitektur komputer. Pendahuluan. Komputer adalah perangkat elektronik yang mampu melakukan perhitungan otomatis dan pemrosesan data berdasarkan instruksi yang diberikan melalui sebuah program. Evolusi komputer menggambarkan perjalanan perkembangan dari perangkat berukuran besar, lambat, dan mahal hingga menjadi alat yang lebih kompleks, cepat, dan efisien seperti yang kita gunakan saat ini. Arsitektur komputer sendiri mengacu pada desain dan struktur internal yang mengidentifikasikan cara kerja komputer dan termasuk bagaimana ia berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Generasi pertama. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, sirkuit elektronik, dan memori drum magnetik untuk penyimpanan. Contoh utama komputer adalah ENIAC dan UNIVAC 1 yang sangat besar dan menghabiskan banyak energi. Mereka lambat dan menggunakan bahasa mesin yang sulit untuk diprogram. Generasi kedua, transistor menggantikan tabung vakum pada generasi ini, membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Contoh komputer adalah IBM 7090 dan ENIAC 2. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Generasi ketiga. Generasi ketiga memperkenalkan integrated circuit atau IC yang memungkinkan ribuan transistor dapat ditempatkan pada satu chip kecil. Komputer seperti IBM System 360 dan PDP-8 menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Pada generasi ini, sistem operasi seperti Unix mulai dikembangkan untuk mengelola tugas-tugas komputasi dengan lebih baik. Generasi keempat, mikroprosesor mulai digunakan pada generasi ini dengan CPU terintegrasi dalam satu chip. Contoh adalah Intel 4004 dan IBM PC. Komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan mulai memasuki rumah dan kantor dengan dukungan jaringan internet. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux berkembang pesat bersama dengan aplikasi perangkat lunak yang lebih kompleks. Generasi kelima. Generasi ini mencakup teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan komputasi paralel. Teknologi seperti Google, kuantum, komputer, dan AI berbasis deep learning seperti GPT-3 diharapkan akan membawa komputasi ke level baru dengan kecerdasan dengan kecepatan pemrosesan yang lebih eksponensial. Perkembangan arsitektur komputer. Perkembangan arsitektur komputer dimulai dengan arsitektur von Neumann yang menyimpan program dan data dalam satu memori, namun rentan terhadap bottleneck. Harvard arsitektur memisahkan memori, instruksi, dan data untuk meningkatkan kinerja. Arsitektur modern fokus pada optimalisasi mikroarsitektur, penggunaan multi-core untuk meningkatkan performa dan sistem terdistribusi seperti cloud computing yang memungkinkan pemrosesan tugas secara bersamaan oleh banyak komputer. Kesimpulan, evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam hal ukuran, kecepatan, dan efisiensi. Pengembangan arsitektur dari von Neumann hingga multi-core modern telah membuka peluang bagi masa depan komputasi yang lebih maju dan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum yang berpotensi merevolusi industri teknologi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.